Halo guys, balik lagi ke channel gue Bim Bim Motovlog Jember. Kali ini gue pengen bikin video tutorial ya, membongkar dan membersihkan CVT dari motor gue Vario 160 ya di sana ya. Jadi gue sekarang lagi ada di bengkel Heru Jaya Motor guys. Jadi ini lokasinya ada di Tanggul, Kota Jember ya, dekat Taman Makam Pahlawan guys ya. Di sebelah sana. Di sebelah sana ada SMA 2 Tanggul. Jadi patokannya cukup jelas ya kalau teman-teman mau mampir ke sini untuk servis motor di Heru Jaya Motor ya guys. Jadi gue bikin video ini karena di video sebelumnya ya gue udah bikin tutorial untuk membersihkan dan membongkar CVT dari Vario 125 LED ya guys. Dan itu cukup mendapatkan banyak respon ya dari penonton ya, respon yang bagus. Jadi sekarang kita mau bikin video tentang pembongkaran CVT dari Vario 160. Jadi sekarang Heru Jaya Motor udah gede ya guys. Jadi dia ada 2 tempat di sini ya. Awalnya dia nyewa 1 tempat, terus berkembang besar dan dia sekarang nyewa 2 tempat. Yang sebelah kiri ini untuk servis motor-motor sport ya. Nah, ini sekalian di spill dulu tempatnya ya. Nah, ini di sini ada sofanya. Ada ruang tunggunya ya guys, jadi sangat nyaman sekali untuk nyantai-nyantai di sini, bersih juga tempatnya. Nah, ini di sebelah sini, ini dia lokasinya guys. Itu juga ada tempat duduknya di sini ya. Nah ini guys, ownernya dari Heru Jaya Motor, Mas Heru sendiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Sorry. Gak apa-apa, santai. Ya ini di channelku Bim Bim Motovlog Jember ya. Gak apa-apa, lanjut aja ngomong lagi. Ya. Ini kita collab ya. Kita ya, collab. Kita di sini collab berdua. Kita di sini juga punya channel sendiri yang Mas Binar itu pakai apa namanya? YouTube-nya Bims for Review. Bim Bim Motovlog Jember ganti lagi. Ya nggak apa-apa. Ya, di sini YouTube saya sendiri bisa kalian cek di Heru Jaya Motor Official. Oke. Jadi kesempatan kali ini kita mau bikin tutorial ringan sih. Jadi ada project pembongkaran motor Vario 160 yang akan kami kerjakan. Kita akan kasih penjelasan detail gimana pembongkarannya, prosesnya seperti apa, langkah-langkah apa. Mungkin bisa teman-teman tiru nanti misalkan punya tool-tool yang ringan di rumah, mungkin untuk bisa dikerjakan sendiri seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap kita lanjut, langsung kita kerjakan ke motor karakter. Oh ya. Dulu kita juga bikin konten mengenai tutorial pembongkaran CVT di Vario 125 yang baru sebelumnya ini. Ya, itu di bengkel yang lama dulu, di bengkel Heru Jaya Motor yang lama. Dan itu pengerjaannya saya sendiri seperti itu. Oh ya, waktu itu Heru sendiri ya? Ya, saya sendiri. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya teman-teman bengkel, punya teman-teman mekanik. Jadi kita kontrakan ke teman-teman mekanik untuk melakukan pembongkaran ini. Jadi itu jangan lupa terus tonton biar tahu penjelasannya seperti apa. Oke teman-teman, untuk tool apa aja yang diperlukan dalam pembongkaran CVT di motor Vario 160 ini bisa kita cek bareng-bareng ya. Yang pertama kita butuhkan T8. Nah, kalau kalian punya ini tool yang sangat mudah, udah dicari, untuk dibeli di toko-toko banyak banget. Jadi yang pertama T8. Terus yang kedua, usahakan karena di sini pakai impact, jadi kita toolnya pakai kunci sok seperti ini. Ini bagian puli depan pakai ukuran 22. Nah ini ada ukurannya ya, 22. Saya rasa kalian juga tahu, tapi ini kita di sini bahas secara detail ya. Yang kedua, untuk puli belakang kita menggunakan kunci sok berukuran 19 mili ya, seperti itu ya. Terus jangan lupa sediakan juga kunci seperti ini. Kunci apa tuh? Ini untuk membuka apa namanya, nur kampas ganda. Nah, yang ada di sini nanti kampas ganda kita bongkar. Karena di sini untuk melakukan pembersihan CVT, kampas ganda wajib kita bongkar, kita bersihkan biar maksimal pengerjaannya seperti itu. Terus juga kunci-kunci yang selanjutnya toolnya seperti ini. Ini untuk membuka klip yang ada di kampas ganda,
untuk ngencengin juga. Terus ini juga ada obeng stel, obeng kecil. Ya, obeng Ini kecil, juga ya. untuk membuka klip pengunci kampas ganda seperti itu. Jadi kurang lebihnya toolnya seperti ini. Ini ada obeng yang mungkin untuk melakukan pembersihan di filter udara. Iya. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya sih Ini kunci-kunci ini gini aja. Ini kecil ini hanya ini tadi apa namanya ke bawah ya. Ini Oh, ini ke bawah. sebenarnya nggak terlalu butuh sih Oh, sebenarnya. ini Cuman butuh. ke Yang bawah. Tapi banyak. yang paling penting ini 1, 2, 3, 4, 5 lah ini kurang lebih kunci utamanya ini yang kalau saya butuhkan. Ada tang. Kalau tang sih sebenarnya terserah kalian mau pakai yang ini atau mungkin pakai tang yang besar. Ya, boleh. Terutama ini sama ini. Oke. Gitu. Terus ini, nah ini kalau ini kan sebenarnya di luar daripada CVT, ini hanya untuk Ya, pembongkaran banyak lah itu ya. nah, Obeng kembang. filter udara. Oke, seperti Oke. itu. Langsung dicoba dibongkar deh. Langsung di Ya. Pakai apa itu dulu? Oh, T-nya ya. Itu ada mur di situ ya. Apa? Nah, itu guys bautnya sebelah sana ya. Oh, di dalamnya ada baut lagi ya? Ada. Itu guys. Oke. Banyak banget bautnya. Banyak. Ini ngono ketuane muncul. Ini semen ya. Ini ya? Oke enggak? Ini dulu. Kayak tambahan untuk khusus Wario. Terus tadi pakai. Ya. Oke. Udah nih bautnya. Udah, Masih ada lagi. Oh. Wah, itu gimana tuh yang sana? Ini agak nyelempet ya. Oh, itu yang dalam itu agak sulit ya bukanya ya. Kunci goib. Pakai ini bisa. Oh, atau pakai apa? Tambah Kayak sering gitu ya. bisa juga. Ah, itu modifikasian berarti ya? Modifikasi ya biar Biar gampang. gampang. Terus tinggal buka itunya ya kalau udah semua. Oh. Oke, ini kondisi CVT-nya. Seperti ini. Kalau kayak kunci 19. Itu kunci 19 ya. Oke. Kalau nggak pakai impact nggak bisa itu bukanya. Pakai track sendiri bisa. Oh, pakai Ada track sendiri tapi ya. Dua-dua. Kita lanjut sini dulu. Iya. C. Oke, di sini untuk perawatan di motor-motor yang keluaran yang terbaru itu menurut saya pribadi lebih baik itu dilakukan
secara berkala. Iya, Jadi misalkan jika kalian mengendarai motor tersebut kurang lebih per hari itu 5-10 kilo, jadi untuk dilakukan perawatan di bagian CVT ini minimal 3 bulan sekali dilakukan pembersihan, atau mungkin kalau kita membicarakan di bagian kilometer, buatlah 3000 km sekali untuk melakukan ini, karena komponen di motor yang sekarang itu gak sama motor-motor yang keluaran lama seperti 2012, 2014 itu gak sama, jadi komponennya sudah beda. Di sini motor yang terbaru sekarang itu kalau sudah mulai kotor pasti tenaga pasti ngempos, dan saya rasa itu di motor apa aja sih, cuman di motor ini itu lebih cepat aja seperti itu. Jadi saran saya untuk melakukan perawatan di bagian CVT untuk lebih sering aja seperti itu. Jadi nah ini bagian mangkokan seperti ini. Ini kilometer berapa Mas? Tadi 10.000 lebih. Nah, kalau nggak salah kilometer 10.400 ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini kotor-kotor wajar sih, kotor-kotor wajar. Kotor wajar ya. Ya, soalnya kemarin ada kasus di motor Scoopy yang baru. Oh, Scoopy yang baru 2022. Itu kilometer masih 1.500 kalau nggak salah. Iya. Tapi kotornya Parah. over banget. Jadi seperti itu. Jadi nanti kan kalau misalkan kotor dibiarkan, efeknya kan kayak ini. Jadi yang harus teman-teman pahami itu di bagian ini juga harus diperhatikan, karena apa, nanti banyak debu yang menempel di sini, terus ini bersirkulasi atau bergerak, otomatis kan ada gesekan-gesekan ringan atau gesekan-gesekan yang keras di sini. Akhirnya komponen di bagian fan belt ini bisa mengalami keausan. Oh, lebih cepat aus gitulah ya. Jadi kalau memang kalian sayang dengan motor kalian, untuk tetap selalu diperhatikan di bagian CVT seperti itu. Oke, sambil kita nunggu, kita lanjut pembongkaran dan pembersihan. Iya. Itu bongkarnya udah selesai apa belum? Kenapa? Bongkarnya udah selesai apa belum ini? Sudah, tinggal Bersihin? pembersihan aja. Oh. Jadi ini di bagian puli depan, bagian roller sudah parah kotornya seperti ini teman-teman ya. Oh. Jadi jangan anggap, wah motor saya masih baru beli baru kemarin, jadi nggak perlulah diservis, masih enak. Oke, motor masih enak, tapi kondisinya seperti ini. Kalau memang nanti dibiarkan, otomatis debu-debu itu kan akan bergesekan di sini. Jadi komponen yang ada di sini itu akan mengalami keausan dalam waktu yang sangat cepat seperti itu. Iya. Kita spill debunya seperti apa ya? Waduh. Wah, debunya seperti ini. Jadi lumayan parah. Lumayan ya. Gitu. Ini kodenya pakai kode apa ini? Oh, kode rollernya pakai 19.0 buat Vario 160. Iya. Oh, lumayan ya. Ya, jadi terus di bagian kipasnya juga. Nah, nanti kalau misalkan fan belt itu kotor, dibiarkan tetap dipakai, nanti efeknya selain di derajat fan belt itu sendiri kalah atau aus Iya. di bagian puli depan, bagian kipas ini juga akan mengalami keausan di bagian derajatnya. Oh. Sekilas ini seperti normal, tapi kalau kita sentuh secara detail, ini sudah mengalami keausan. Nah, ini bisa dibilang ada beberapa 0, berapa mili seperti itu. Oh. Efeknya apa? Misalkan nanti ini tetap dipakai, selama masih pakai ini, fan belt yang baru, kemungkinan masih responsif. Tapi kalau sudah nanti parah, pasti nanti top speednya habis. Karena fan belt tidak bisa menyentuh secara keseluruhan di bagian atas seperti itu. Terus misalkan kalian mau melakukan pergantian part, itu yang saya sarankan 3 komponen ini harus diganti secara bersamaan. Seandainya nanti ini udah aus dua-duanya, terus yang diganti hanya fan belt saja, nanti dalam waktu dekat fan belt yang baru juga akan mengalami keausan. Karena derajat yang sudah ada di sini itu juga aus. Oh, estimasinya berapa kalau ganti tiga-tiganya ya? Nah, ini saya untuk komponen yang Vario 160 ini kurang terlalu detail paham. Mungkin yang Honda yang lain mungkin ada yang tahu. Kemungkinan besar ini di bawah 100 ya. Kemungkinan, 85 atau 90 atau mungkin 75 mungkin ya. Iya. Soalnya keluarganya Vario sebelah yang bawahnya ini itu sekitar 75. Ininya 55.000, tapi ini kayaknya lebih mahal sedikit sih. Oke, karena Vario 160 ya. Iya. Nah, ini saya belum pernah ganti karena memang motornya masih baru. Iya. Di angka 200 ribuan Pak. Biasanya ya. Iya. Kemungkinan sih saya Kemungkinan, kalau ya. salah tolong dikoreksi. Iya. Sama rollernya juga. Jadi kan masih kira-kira aja ya. Iya. Oke, kita lanjut pembongkaran di bagian yang paling sensitif, yaitu puli belakang yang ada kampas gandanya seperti ini. Kita lihat juga bagian daunnya seperti apa, teman-teman.
Oh. Kalau masih mekaniknya dibongkar. Oh, bongkarnya pakai drat ya itu? Ya. Kalau manual sulit ya? Manual bisa aja. Cuma Bisa aja ya. agak sulit. Cuman lebih mudah pakai ini ya, alat ini ya, tools ini ya. Ini. Oke. Ini ada klipnya. Oh, udah ada klipnya ya. Oh, cuma digeser doang ya, Ya. klipnya ya. Oh, diketok buat buka itunya ya. Buka. Ini ada per 3. Iya, pernya juga dibuka ya. Nah. Kalau sudah lama dipakai biasanya geraknya ini kaku. Oh, tambah kaku ya. Ini masih enggak ya? Enggak, masih. Kayaknya sudah ada karatnya di sini. Iya, iya. Jadi dibersihin dulu. Oh, itu dibuka juga. Buka juga, sekalian dibersihin. Nanti dibersihinnya pakai apa nih, Mas? Biasanya kalau di sini pakai sabun, pakai air. Oh, sabun. pakai air sama sabun ya. Jaga buang-buang bensin. Udah. Ya, ini yang mau dibersihin partnya ya. Oke. Oh, ini bersihin ini. Oke. Nih guys, ini part-partnya habis dicuci ya. Jadi dipakai kuas, pakai sabun colek ya, campur air. Ini kan ada busa-busanya, terus ini dikuas-kuas gitu ya. Terus dicelupin ke dalam bak, ada isi air ya untuk ngilangin busa-busanya. Nah, Boleh nih Bapak 2x15. Jadi kan bersih semua ya. Ini juga dicuci, ini part-part yang dicuci tadi ya. Kalau ini juga dicuci. Bersih ya.
bahan komponennya. Nanti kita jelasin dikit-dikit ya, biar teman-teman ngerti. Ini hanya untuk pemula ya. Kalau yang udah pro yang jelas sudah paham lah ya. Iya, pasti udah paham. Kita awal dari sini, dari fan belt. Ini fan belt sudah kita cuci. Nah, kenapa? Kita jelasin. Padahal cuma hanya sekedar nyuci. Nah, di sini nyucinya kita menyarankan menggunakan sabun atau pakai Sabun apa? Sabun colek? Wings yang sasetan itu juga bisa. Wings. Yang penting juga ada media sabun lah ya. Jadi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di sini yang pastinya. Yang kedua ada bekas dari grease atau stempet yang menempel di sini itu bisa luntur secara total seperti itu ya. Terus ini juga di sini ini biasanya paling banyak grease-nya di sini stempet. Nah, di sini ini makanya kita sarankan untuk menggunakan sabun biar kotoran-kotoran yang menempel di sini untuk seperti kayak stempetnya itu atau grease-nya itu bisa benar-benar habis. Terus yang selanjutnya ini. Nah, kalau hanya sekedar dibersihkan pakai angin atau mungkin pakai semprotan, Ya. itu bersih, cuma tidak maksimal. Kenapa? Karena dia debu-debu yang halus akan masih menempel di sini. Oh, yang halus seperti ya. akan masih menempel di bagian dalam sini. Jadi misalkan nanti hanya disemprot, ya memang hilang sih, tapi tidak bisa maksimal. Mungkin hanya 75%. Sisanya masih nempel. Nanti efeknya apa ketika dipakai? Nanti ketika dipakai, efeknya nanti di kampas ganda ini akan melekat kotoran lagi di sini. Nah, ini tadi kan harusnya kan putih, ini sekarang udah hitam. Nah, hitamnya kenapa? Ya itu tadi ada gesekan dari debu-debu tipis atau mungkin grease yang menempel ke sini atau menempel ke sini, akhirnya dia melakukan gesekan seperti ini, yang menimbulkan warna seperti ini akhirnya, warna hitam. Tapi ini udah kita cuci pakai sabun, ya udah pakai air, pakai sabun, udah bersih seperti ini. Tapi ini menurut kami belum maksimal. Kenapa? Masih ada sisa-sisa grease yang menempel di sini. Yang bisa teman-teman bedakan kan ya. Di daerah sini ini masih putih, yang ini masih masih kehitaman. Ya, ya. Itu tandanya berarti masih ada kotoran yang menempel agak pekat di sini. Jadi ini solusinya gimana? Solusinya nanti kita gosok pakai kertas gosok yang ukuran ringan ya, jangan yang terlalu keras. Ya, kurang lebihnya amplas seperti itulah. Jadi nanti digosok sampai akhirnya warnanya putih seperti ini lagi. Cara menggosoknya jangan sampai ditekan terlalu keras. Nanti yang jelas kalau terlalu keras, kampasnya akan kehilangan kestabilan. Misalkan digosok terlalu keras, nanti kan diameternya ini akan tidak stabil atau tidak sama seperti itu ya. Jadi tipis-tipis saja, jangan terlalu ditekan. Yang penting coklatnya ini atau hitamnya ini hilang secara rata seperti itu. Biar apa tujuannya? Biar nanti pada saat nyengkram di bagian mangkok gandanya ini biar bisa maksimal banget seperti itu. Terus juga ada roller juga, ya kita cuci secara maksimal juga. Ini lempengannya sudah kita bersihkan juga. Nah, terus nanti ini juga seperti di video-video yang sebelumnya, pada saat pemasangan ini nanti kampas gandanya di sini. Ini kan dudukan tempat kampas ganda. Jangan lupa ini juga digosok pakai kertas gosok atau pakai amplas seperti itu. Nah, agar pergerakannya benar-benar lancar seperti ini. Karena kalau misalkan nanti ini keras, pergerakannya tidak selancar ini, otomatis nanti motor kalian akan gredeg di awal tarikan seperti itu. Akselerasinya gredeg. Juga kurang responsif. Nah, Itu ya, di situ ya. iya, jadi ini harus diperhatikan, ini juga harus diperhatikan biar tarikannya bisa benar-benar maksimal. Nah, terus yang selanjutnya ini tadi kan kotor banget ya. Ya, di sini kotor banget. Udah dicuci. Nah, sekarang udah dicuci, udah bersih. Jadi aman lah. Roller juga akan masuk di sini nanti sudah dalam keadaan bersih. Jadi gak ada gesekan-gesekan dari debu. Nah, ini juga kenapa pakai sabun? Karena di sini nanti kotoran-kotoran yang menempel secara kasat mata itu nanti akan benar-benar bersih dan gak akan timbul selip. Jadi antara fan belt sama ini itu benar-benar nyengkram banget. Jadi tujuannya apa? Biar akselerasi dan performanya tetap stabil dan juga maksimal seperti itu. Ya. Mungkin sementara ini itu yang bisa saya jelaskan di bagian CVT. Nanti coba kita rakit pelan-pelan. Nanti kita review sedikit-sedikit untuk perakitannya, terutama pada saat pemasangan slider di sebagian sini. Usahakan teman-teman nanti ketika slider itu dipasang di sini, pastikan masuk ke sini dalam keadaan longgar. Nah,
dalam keadaan longgar, jangan sampai mulai dari bawah sampai atas harus dalam keadaan longgar. Oh, Jangan sampai apa ya namanya? Seret gitu. syarat gitu ya. Iya, jangan sampai ada seretnya di Longgar, sedikit. ya. Kalau nanti ada seretnya tetap dipaksa, akselerasinya kosong nanti, nggak ada. Jadi motor makin berat. Nah, akhirnya nanti konsumen komplain, kok habis diservis motornya tambah berat mas. Kemungkinan dari sini juga. Pada saat pemasangan, jangan sampai ini tersentuh oleh tangan-tangan yang kotor. Jadi kalian kalau mau memasang komponen ini, fan belt ini, terus terutama ini juga kampas ganda, kalau sudah bersih dalam pemasangannya jangan sampai tersentuh. Kan percuma toh nanti ini udah bersih, tangannya banyak olinya, megang lagi ke sini, kan akhirnya iya benar, kita masalah. percuma bersih-bersih. Nah, jadi tujuannya ke sana. Oke, nanti kita review lanjut ke pemasangan. Oke. Oh, itu di amplas ininya ya. Iya, Ngilangin plus ringan-ringan aja. kerak-keraknya. Kerak-keraknya di apa kayak bautnya itu ya. Jadi ini juga di amplas. Kadang-kadang apa yang lain? Oke. Ini yang ada di amplas. Nanti itu. Oh, itu nanti kalau dipasang. Kalau udah dipasang. Oke, pasang dulu ya. Pasang per-pernya. Western ya. Oke. Wah, itu klipnya ya. Klipnya. Di handphone. Sini ada. Oh, Oke. Oh, itu di amplas ya. Itu apa? Roller belakang ya? Itu apa namanya? Mangkok ganda. Mangkok ganda ya. Pakai amplas ya. Ini dikasih grease apa namanya? Ya rumah roller. Rumah roller. Dikit banget kok. Ya, jangan banyak-banyak. di grease sedikit aja. Biar pergerakannya aman. Itu
Terus ini mau dipasang di situ. Iya. Nah, itu dia. Terus rumah roller Oh, rumah loranya juga dipasang di situ. ini tidak boleh kebalik soalnya. Oh, nggak boleh kebalik. Ada bantalannya di sini. Oh, ada bantalannya. Posisinya gini. Ah, ya. Yang ada bantalannya satu sisi aja apa dua sisi? Satu sisi. Oh, Satu sisi. di sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Oh. Oke. Itu nggak boleh kebalik ya? Iya. Nah itu. Tinggal pasang. Itu katanya yang apa gini-gininya bukan itu, coba dibuka dulu gitu. Nah ininya katanya nggak boleh Harus. serat, maksudnya enak. Harus enak. Ya. Dan tidak boleh kocak. Nggak boleh. juga. Nah dulunya ya, udah dipasang itu ya. Pasang. Terus pemasangan bibel juga tidak boleh kebalik. Iya. Bacaannya Oh dari ya depan. bacanya ya. Jangan kebalik ya. biasanya gini. Nah, ada takutnya yang gitu gini. ya. Lebih baik gini. Ya. Ini yang raplas. Ya, itu di amplas ya. Oh iya, di amplas hilang dia ya. Iya kayak bekas-bekas stempet. Bekas stempelnya ya. Tadinya kan hitam. Cuma diusahain rata. Iya. Ya. Oke. Ada banyak, ada lama-lama juga ya. Sudah cukup. Nah, Tinggal penyemprotan. ya. Tinggal dipasang. Sampai Kasih stempet. grease, oh stempet ya dikit. Ini udah tinggal nutup doang ya. Udah tutup. Apa perlu dicek dulu gini-gini? Udah nggak perlu ya. Kuncinya di jaket ya. Iya. Oh dia nggak ganti. Udah. Nah, ini tinggal dipasang guys. Ya udah tinggal dibaut-baut aja ya. Nah, gampang lah ini ya. Tinggal dibaut-baut aja.
Oke, ini udah di Oke, ini udah di test ride sama pemiliknya, sama Om Bimar. Gimana Om? Hasilnya Om? Hasilnya lebih responsif lagi ya. Lebih responsif ya? Lebih nyaman ya? Lebih nyaman ya. Akselerasinya lebih enak ya? Lebih enak. Karena memang udah kerasa agak-agak kurang responsif ya. Oh gitu. Untuk tarikan awalnya ya. Sekarang habis dibersihin CVT-nya, rasanya jadi lebih nyaman lagi. Oke, Mantap, siap. Pak. Oke, siap. motor, keren. Oke, jangan lupa yang mau mampir ke bengkel Heru Jaya Motor bisa mampir. Ini lokasinya di daerah Tanggul, yang jelas di selatan Makam Pahlawan ya. Ini ada banner ini nanti. Kondisi bengkelnya seperti ini. Oke, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia terus. Tetap subscribe di YouTube kami Heru Jaya Motor Official. Untuk Mas Bimar sendiri ada Bim Motovlog. Oke, seperti itu. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.